Shall we begin? Let's begin now. Let's begin now. Halo Gio, Halo Mas Andri. ceria sekali ini. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang kebetulan aku lagi mempersiapkan fashion brand yang akan aku launch bersama partner aku mungkin di awal atau pertengahan tahun depan. Untuk di lokal targetnya? Sebenarnya kita juga gimana ya, karena kemarin aku baru pulang dari New York dan kebanyakan juga dapat link di sana. Kita rencana mau coba peruntungan di sini dan di sana juga gitu, di New York juga. Jadi di Jakarta dan New York. Itu produknya untuk women, men atau unisex atau apa gimana sih? Sebenarnya ya unisex sih sebenarnya, karena aku juga nggak mau kayak cuma cewek doang yang pakai, karena sebenarnya basically aku desainnya lebih basic aja, nggak yang kayak terlalu heboh dan segala macam, jadi bisa dipakai tiap hari dan segala macam. Yang ready to wear gitu lah ya. Iya, ready to wear, betul. Sebelum kita bahas masalah dunia fashion yang sekarang nih, yang Gio lagi jalanin sekarang, kita cerita flashback dulu deh ke masa kecilnya Gio. Dulu, oke. Karena memang nggak gitu suka tampil di depan layar, mungkin ya kayak gitu. Aku tuh lebih suka kayak mungkin kayak di belakang layar aja. Makanya sebenarnya dari dulu suka fashion, tapi nggak tahu gimana cara mengembangkannya. Ya gimana ya, kayak ya harus cari cara yang kayak bisa menyalurkan kreativitas aku, ya kayaknya jadi fashion designer pilihan utama kayak gitu. Dan sedangkan kalau jadi penyanyi kan kita harus kayak tampil di depan, terus juga kayak fashionnya emang di fashion ya. passionnya di fashion gitu. Waktu dunia suara dulu pernah belajar olah vokal atau gimana sih? Dulu pernah belajar olah vokal waktu zaman kecil, tapi itu tuh gimana ya, kayak awalnya tuh aku emang udah bisa nyanyi, jadi otodidak awalnya. Tapi karena aku juga ingin menjaga sampai tua tuh bisa tetap nyanyi, walaupun mungkin nggak di depan layar atau gimana, tapi buat menjaga aja, akhirnya aku tahun masih dulu nyanyi, diikutin nyanyi? masih aku tuh sempat ngeluarin album solo juga, tapi memang nggak gimana ya, nggak akunya sendiri, nggak mungkin karena akunya nggak mau kayak tampil-tampil gitu, udah mulai nggak mau tampil-tampil, jadi nggak ada promosi ke mana-mana gitu. Jadi aku cuma bikin album doang, dan emang sengaja album itu cuma buat kayak istilahnya penutup aku bikin album sebagai penyanyi aja sih sebenarnya waktu itu, karena aku ngerasanya kayak nyanyi itu memang bukan passion aku, jadi kayak itu album kayak ya buat penggemar aku yang memang masih kangen dan segala macam, tapi aku kan nggak mau bikin album terus-terusan gitu, jadi kayak itu cuma penutup aja sih buat mereka gitu. Terus ke dunia fashion sendiri, apa pernah belajar mode atau apa, sekolah mode di mana gitu sebelumnya? Nah, aku kalau
fashion itu, jadi setelah selesai S2, jadi aku S1 ngambil graphic design, S2 bisnis, terus aku ngerasa kayak passion aku tuh tetap di fashion. Akhirnya aku bilang sama orang tua untuk gimana kalau aku beneran masuk lagi sekolah fashion, karena I think kayak itu dunia aku banget, karena itu udah jadi passion aku. Akhirnya aku masuk di Esmod Jakarta. Oh, oke. Esmod Jakarta itu di apa ya, dibilangnya kayak salah satu sekolah fashion paling bagus lah di Jakarta gitu. Oke. Makanya aku ngambil di sana programnya ada banyak sih, ada 3 tahun, ada 1 tahun. Tapi aku ngambil yang 1 tahun karena aku merasa kayak ya udah tua juga gitu, udah ngambil S2 juga. Jadi aku ngambil yang cepet aja yang 1 tahun. Terus karena memang tujuannya pengen internasional, akhirnya aku berangkat ke New York untuk ngambil fashion design essentials di Parsons selama 1 tahun juga gitu. Jadi ya aku pendidikan fashion di Esmod dan juga di Parsons itu. Berarti sekarang udah punya brand sendiri? Brandnya itu kan yang aku bilang akan launching di pertengahan atau di awal tahun depan. Tapi saya pernah lihat dia ngisi event JFW atau apa gitu deh. Atau di Senayan City deh, saya lihat lagi launching apa gitu. Oke, jadi itu sebenarnya karena aku kelulusan ini kan, kelulusan waktu aku di Esmod. Jadi kita suruh bikin koleksi dan segala macam. Tapi sebenarnya itu bukan brand aku. Jadi kayak istilahnya kayak tugas akhir lah gitu. Jadi kayak tugas akhir kita harus kayak bikin koleksi terus ditampilin. Dan kemudian berarti itu belum ada satu brand belum? Belum. Jadi waktu itu tugas akhir kayak untuk kayak apa ya, wisudanya tuh bentuknya emang kayak gitu. Jadi ada show-nya. Nah nanti dipilih siapa yang jadi pemenangnya. Istilahnya kayak kompetisi gitu. Nah alhamdulillah aku menjadi pemenangnya kayak gitu. Jadi best fashion design, iya kayak gitu. Terus untuk dunia fashion sendiri punya acuan nggak sih? Pengen desain seperti si desainer ini atau seperti apa atau konsepnya seperti apa? Kalau aku pribadi sih sebenarnya aku bukan tipe orang yang suka untuk kayak istilahnya punya acuan atau gimana, kayak mengarah kemana atau gimana. Tapi tentu aku punya idola gitu ya, kayak maksudnya istilahnya kayak yang aku banggain banget gitu ya di fashion, yang aku rasa kayak keren banget dia gitu. Nah itu namanya Miuccia Prada. Jadi dia yang bikin koleksinya Prada. Oke. Itu kayak aku suka banget sih semua karyanya dia, kayak dari awal pertama kali di tahun 88 sampai sekarang. Menurut aku tuh dia inovatif, tapi nggak berlebihan, karena selalu bisa dipakai. Karena aku basically aku suka sama fashion yang seru, yang rame apa segala macam gitu. Tapi aku tuh suka fashion yang kepake gitu loh. Kayak jadi setiap hari bisa dipakai. Makanya aku ngerasa kayak baju-bajunya Prada tuh something yang bisa dipakai setiap hari, bukan yang kayak cuma artis doang yang bisa pakai. Aku tuh suka fashion yang kepake gitu loh, kayak jadi setiap hari bisa dipakai. Makanya aku ngerasa kayak baju-bajunya Prada tuh something yang bisa dipakai setiap hari, bukan yang kayak
cuma artis doang yang bisa pakai atau public figure aja yang bisa Jangan pakai. Kalau Harajuku ini tuh style apa gitu ya, jangan. iya, kayak mungkin kalau Harajuku pun kayak kita buat lebih ringan gitu. Jadi jangan terlalu gitu ya. iya gitu. Kayak aku soalnya percaya kayak harga baju itu kan pasti secara pemikiran kan pasti aja desainer itu udah kreatif banget dan pasti harganya jadi mahal kan jadinya. Nah kalau beli baju mahal terus cuma bisa dipakai sekali, menurut aku tuh agak sia-sia ya, sayang juga. Apalagi iya kayak sayang banget mengeluarkan uang dengan segitu besar tapi dipakai cuma sekali. Nah kalau aku sih pengen bikin brand yang kayak oke, nggak apa-apa mungkin agak mahal beli sekali tapi bisa dipakai terus-terusan, jadi bisa di matching, di mix and match sama yang lain gitu, produk lain kayak gitu. Yang plan launching brand tahun depan itu nanti lanjutnya akan buka butik atau seperti apa tuh? Atau maksudnya atau gimana? Kalau tujuan apa ya, istilahnya kalau goalsnya tentu kita pengen punya store ya, tapi kan mengingat kita memang baru awal banget, mungkin untuk pertama kita akan berupaya untuk masuk department store dulu, tapi kita akan kencengin di online dulu karena dari situ kita mau lebih ke internasional, which is kita akan bisa worldwide ship. Jadi kayak kalau misalnya dari mana-mana mau beli, ya nanti kita kirim kayak gitu. Basically kayak gitu. Tapi kebetulan karena yang aku bilang aku juga punya ada link untuk ke New York dan segala macam, jadi udah waktu itu lagi udah mulai masuk zaman online kan, karena mereka kan juga pengen perkembangannya juga expand gitu. Nah jadinya expand ke website dan kebetulan aku yang jadi editornya di websitenya kayak gitu. Terus buka brand tadi nih, ya nanti mungkin akan ada di New York dan lain-lain mungkin. Sementara kita sendiri juga kan tahu di Indonesia sendiri itu ada tidak ada winter, tidak ada bla bla bla. Terus gimana penyiasatinnya? Ya yang aku pasti akan menyesuaikan sih. Kayak yang dijual di sini sama yang dijual di sana itu pasti beda. Karena kalau misalnya yang di sini ya betul, di sini kan cuma 2 season, bahkan di sana ada tuh 4 season gitu. Jadi kayak ya mungkin memang kita harus menyesuaikan kayak koleksinya setiap beberapa bulan akan ganti, tapi di setiap negara tuh akan beda kayak gitu. Jadi kayak karena kan nggak mungkin juga kayak orang sini pakai yang lumayan tebal gitu kayak nggak mungkin gitu. Jadi kayak, benar. Ya emang harus kita yang atur juga. Targetnya untuk high class, medium atau gimana? Sebenarnya untuk pertama tuh kita tuh targetnya untuk medium karena aku bilang aku tuh pengen orang tuh pakai baju aku beli satu tapi untuk selamanya gitu. Jadi bukan yang kayak kalau yang high class banget kan biasanya mereka pakai baju ya sekali mahal terus habis itu ganti lagi dan segala macam. Aku tuh sebenarnya aku juga ada kepedulian aku juga terhadap lingkungan, karena kalau ternyata sampah untuk tekstil itu besar banget. Kalau nggak salah itu nomor 4 di seluruh dunia yang menghasilkan sampah terbesar. Nah aku tuh pengen ada kepedulian aku juga untuk orang-orang bisa pakai baju aku, jadi beli satu tapi bisa untuk dipakai seterusnya. Jadi istilahnya merubah kebiasaan orang-orang, ya mengurangi sampah tekstil. Jadi kayak ya udah pakai itu aja terus kayak gitu. Aku sih pengennya kayak gitu. Tapi udah ada plan ini dong, range harganya. Range harganya udah pasti ada, tapi aku belum bisa kasih tahu sekarang karena kan nanti produknya juga aku harus nunggu produksi dan segala macam. Dan itu produksi lokal? Lokal, semua lokal. Kebetulan kalau desain dan pola aku dan tim yang push banget gitu, kayak kita benar-benar kreatif bareng-bareng karena aku juga ngerasa kayak ternyata tuh anak-anak muda sekarang tuh super kreatif gitu loh, kayak aku ngerasanya walaupun aku yang head designernya dan kreatif directornya, tapi aku juga nggak menutup kemungkinan aku juga pengen kreativitas mereka tuh juga
tersampaikan gitu loh. Makanya kita benar-benar kebetulan aku sama partner aku, Soraya, itu juga kita punya beberapa apa ya, desainer lain atau kayak tim kita gitu ya, yang memang mereka juga kreatif banget untuk kayak kenapa nggak bikin kayak gini, atau ini lucu sih kayak gini, tapi kayak gimana kalau kantongnya aja kayak gini biar lebih gampang gitu loh. Jadi benar-benar kita diskusi banget yang kira-kira benar-benar bisa dipakai dengan benar kayak gitulah istilahnya kayak. Tentu nah gini emang tapi nanti aku bocorin ya. Jadi sebenarnya kayak jadi korek-korek banyak ini. Oke, terus konsepnya tuh memang kita tuh lebih kayak for all gitu sih. Jadi kebetulan kalau di Amerika kan sekarang kalau dunia fashion itu lebih kayak gimana ya, kayak di Indonesia tuh kan kayak kalau di Amerika tuh kan kayak genderless gitu. Jadi yang unisex gitu. Jadi benar-benar kayak mereka nggak peduli lagi tentang kayak ini koleksi cewek, ini koleksi cowok kayak gitu. Nah aku pengen bikin kayak gitu, plus nggak ada lagi batasan antara ini cuma dipakai hijabers atau ini cuma dipakai sama orang biasa gitu. Jadi aku pengen semuanya tuh bisa pakai produk kita, istilahnya kayak gitulah. Jadi kayak setiap koleksi juga aku nggak mau kayak nge-push ini khusus hijabers doang gitu, karena dan tetap mereka juga untuk mix and match-nya berarti ya. Iya gitu, kayak maksudnya kayak ya kita juga pasti akan apa ya istilahnya, akan benar-benar mikirin banget lah istilahnya biar bisa gitu. Amin, mudah-mudahan sih. Sebenarnya kan rencananya tuh tahun ini, tapi karena ada pandemi ya aku harus mundur, tapi jadi tanggal pastinya juga belum tahu. Karena kita kan juga belum tahu nih sampai kapan pandemi kayak gini kan. Jadi aku bener-bener kayak harus nunggu banget, karena biar momennya juga pas, supaya kayak nggak tiba-tiba keluarin dan segala macam gitu-gitu. Berarti sekarang urusan sekolah mode di sana udah kelar ya? Udah, alhamdulillah sertifikatku juga udah kelar. Kayak jadi kan waktu 6 bulan pertama itu aku memang apply dan akhirnya masuk. Nah 6 bulan kemudiannya tuh aku alhamdulillah dapat beasiswa, jadi meringankan dan gimana ya, aku seneng banget sih karena memang kesempatan untuk di New York tuh banyak banget. Jadi kayak karena kita istilahnya karena aku berprestasi, jadi aku dapat undangan untuk acara-acara, bahkan aku sempat ketemu Kendall Jenner, foto bareng dan lain-lain kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar kayak kesempatan emas banget sih gitu. Aku makanya bersyukur banget bisa ke sana, dan alhamdulillah sekarang udah selesai, jadi udah dapat sertifikat dan pengakuan lah istilahnya dari fashion. Barusan dengan bahas masalah pandemi ini, Gio sendiri gimana sih kesibukannya dengan pandemi sekarang yang ya semua pasti banyak di rumah aja ya? Nah, Gio sendiri gimana tuh? Ya aku sih sebenarnya selama di rumah juga aku berusaha banget untuk kreatif, karena basically kayak aku nggak mau kayak diam-diam aja gitu loh, kayak gimana ya, kayak aku tetap ngisi. Karena gini, di koleksi aku, di brand aku juga, kita juga pengennya tuh kayak per berapa bulan tuh bikin koleksi. Jadi basically hampir setiap hari tuh aku ngedesain sih jujur, karena pengennya kayak terus-terusan keluarin koleksi baru gitu. Karena aku ngerasanya kayak kita nggak mau, misalnya untuk awal-awal tuh kita nggak mau kayak orang sampai lupa dulu gitu. Kayak aku pengennya orang tuh langsung inget, pokoknya selama setahun tuh inget banget sama brand kita kayak gitu lah. Sama dengan orang-orang ingat Gio yang dia artis cilik, dia yang menabung apa gitu kan. Dan kemudian di fashion ini juga akan ingat ini punyanya si Gio ini gitu kan. Iya betul. Dan pastinya punya ciri khas sendiri pastinya nantinya. Iya betul sih. Aku juga pengennya, makanya kenapa kayak lumayan lama juga untuk launchingnya. Sebenarnya kan ini dipersiapinnya dari tahun lalu. Kenapa kira launchingnya lama juga ya, karena itu sih kayak aku tuh pengen benar-benar matang dulu, karena kalau enggak sayang aja gitu kalau misalnya aku udah ngeluarin ternyata nggak siap atau gimana kayak gitu sih.
Luar biasa. Oke Gio, semangat terus. Terima Ditunggu kasih. kabar-kabar prestasinya yang lain dan sukses semuanya. Terima kasih. Pada waktu kita ketemu ya. Amin.